Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pembangkit gelombang menggunakan IC LF356 yang beranggota Ali Susanto, Yunita Irnawati, dan saya sendiri Muhammad Ridwan. Pembangkit frekuensi merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen elektronika. Yang utama pada rangkaian tersebut adalah transistor atau IC jenis tertentu. Yang IC kami gunakan yaitu adalah IC LF356. Setiap rangkaian mempunyai kemampuan yang menghasilkan sinyal dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung daerah kerja dari komponen yang digunakan. Berikut adalah rangkaian pembangkit sinyal yang kami gunakan adalah IC LF356 menggunakan frekuensi 25.000 kHz. Komponen yang digunakan adalah kapasitor, yang kedua resistor 20 k ohm, yang ketiga resistor 100 kilo ohm, yang keempat resistor 86 kilo ohm, yang kelima PCC 12 volt, yang keenam adalah osiloskop. Dan kami sudah merangkainya pada gambar berikut menggunakan aplikasi Proteus. Oke. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan Oke, baiklah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IC LF356. Nah, jadi IC LF356 ini adalah sejenis IC amplifier yang dimana memang IC ini biasa digunakan untuk penguat tenaga atau ibarat untuk penguatan jenis apapun bentuk dari frekuensi tersebut. Jadi kalau misalnya kita baca di sini adalah penguat pengikut tegangan yang berfungsi sebagai pengendali tegangan frekuensi internal. Tegangan output penguat ini akan sesuai dengan tegangan masukannya dengan tegangan input. Jadi tegangan input ini akan diperkuat lagi dengan IC OP amplifier dari LF356 ini. Nah, jadi di IC LF356 ini juga memang dia berfungsi di input JFT monolitik. Jadi memang dia menggabungkan tegangan tinggi yang cocok pada chip yang sama dengan transistor bipolar standar. Nah, memang ini adalah teknologi dari BIFET ya. Standar ini memang digunakan untuk beberapa yang sejenis seperti IC LF seri 3 seri bintang 5 bintang. Nah, jadi kayak amplifier ini memiliki bias input rendah dan arus offset atau tegangan offset rendah dan pergeseran tegangan offset ditambah dengan penyesuaian offset yang tidak menurunkan drift atau penolakan mode umum. Jadi dimana kita bisa mengetahui lah IC ini tuh memang dia menerima tegangan rendah tapi akan bisa memperkuat dari tegangan itu tersendiri. Contohnya seperti bentuk dari konverter sinyal lah. Karena ini juga jenis IC ini bisa berguna sebagai analog digital converter juga. Nah, selanjutnya di sini kan ada perhitungan menentukan nilai resistor frekuensi. Nah, nilai frekuensi ini kita menentukan
adalah frekuensi yang kita tentukan. Contoh, kita sudah menentukan frekuensi dengan jumlah 25 kHz gitu. Nah, karena ini udah kita menentukan nilai dengan frekuensi 25 kHz, jadi kita akan mencari resistor dari frekuensi itu tersendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rangkaian sebelumnya, ini kita resistor 1 adalah resistor 20 k ohm. Nah, yang dimana kalau kita misalnya lihat di rangkaian ini adalah bentuk rangkaian yang kita buat dari IC LF356 tersebut. Jadi kita lihatlah dari sini, intinya tuh frekuensi sama dengan I eh, frekuensi sama dengan 1 per periode. Nah, jadi frekuensi sama dengan 1 per 2 RF dikali C. Nah, itu periode itu adalah T sama dengan 2 RF dikali kapasitor. Itu C adalah sama dengan kapasitor. Jadi, gimana kita menentukannya? Karena ini kita udah mendapatkan lah 25 kHz. Jadi, 25 kHz itu sama dengan 1 per 2 kali resistor frekuensi dikali 1 mikrofarad. 1 mikrofarad kita dapat dari mana? 1 mikrofarad itu kita dapat dari komponen yang digunakan, yakni kapasitor 1 mikrofarad. Jadi resistor variabel, resistor frekuensi ini kita gunakan sebagai pencarian dari frekuensi tersebut. Kan frekuensi sudah kita tentukan kan. Jadi kita mencari sebenarnya resistor tersebut gitu. Nah, jadi kita lihatlah di sini. Kita lihat di sini kita akan resistor frekuensi sama dengan 1 per 2 kali 25. Nah, ini tuh dipindah ruas. Dipindahkan jadi 25 itu adalah nilai dari frekuensi tersebut. 2 kali 25 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6. Ini kenapa seperti ini? Kenapa dikali 10 pangkat 3? Dikarenakan ini kan 25 kHz, dimana itu adalah nilainya biasa dipangkatkan 3, lalu dikali 10 pangkat 6 dikarenakan ini masih sesuai dengan 1 mikrofarad ya, 10 pangkat 6. Baru resistor frekuensi sama dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kenapa? Karena ini 1 per 10 pangkat 6. Jadi dinaikkan saja jadi 10 pangkat 6 per 50. 2 kali 25 50 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 didapatkan dari resistor frekuensi. Jadi sama dengan 20 ohm. Nah, makanya yang resistor 1 kita menggunakan 20 k ohm. Di sini inti dari nilai frekuensi tersebut yang untuk resistor 1 yang akan mengeluarkan input hasil input itu di osiloskop yang A. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita untuk hasil osiloskop dari rangkaian pembangkit frekuensi. Baik, terima kasih Ali sudah menjelaskan slide sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat hasil osiloskop dari rangkaian pembangkit sinyalnya. Jadi di sini hasil osiloskop ini membuktikan bahwa sesuai dengan hasil yang kami inginkan, yaitu sebesar 25 kHz. Nah, rangkaian ini itu berfungsi juga untuk menguatkan sinyal dari amplifier dan membuktikan dengan terbentuknya itu gelombang sinusoidal seperti gambar osiloskop di sebelah kiri. Nah, kesimpulan dari kesimpulan dari yang kami dapatkan ya ini, rangkaian yang kami gunakan ini memiliki dua fungsi. Dua fungsi ini merupakan pembangkit frekuensi dan penguat frekuensi yang dipengaruhi oleh besarnya resistor yang akan kami gunakan ke depannya. Oke, baiklah. Saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi untuk rangkaian ini itu akan kami gunakan untuk proyek yang terdepannya. Nah, proyek yang kita akan coba untuk di rangkaian ini adalah untuk penguat sinyal, yang dimana kita membuat
rangkaian, yaitu point to point. Intinya adalah point to point yang dimana akan menggunakan dari rangkaian tersebut untuk penguat sinyalnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.